Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi husban wan najmu wasyajaru yasjudan. Qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati perwakilan pemerintah daerah Kota Batam yang diwakili oleh Ibu Ani, Ibu Ani. Yang kami hormati semua pengurus organisasi di lingkungan Thariqah Siddiqiyah, Orsid organisasi Siddiqiyah wilayah dan DPD, organisasi Zilal Berkat Rahmat Allah perwakilan Batam, organisasi pemuda Siddiqiyah Batam, Jamiah Kausaran Putri Batam, Yayasan Pendidikan Siddiqiyah Batam, serta ada organisasi yang didirikan oleh Siddiqiyah tapi di luar payung daripada Orsid, yaitu organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, DPC kan? DPC apa DPD? DPC Batam, Kepri, ya, DPD Kepri. Hadirin wal hadirat warga Siddiqiyah rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan semua rahmat dan nikmat yang tidak terhingga pada kita. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah selalu bisa mensyukurinya, karena kalau mensyukuri kita akan mendapatkan tambahan. La in syakartum la azidannakum. Tapi sebaliknya, kalau kita ini mengkufuri nikmat Allah, inna hadabi la syadid, mendapat siksa Allah. Untuk itu bersyukur itu wajib. Yang kedua, kita bersyukur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik yang perlu kita contoh perilakunya menurut kemampuan kita. Juga beliau yang paling penting adalah sebagai wasilatun uzmah, wasilah yang agung, perantara agung bagi kita semua yang menghendaki hidup bahagia sejati fid dunya wal akhirah. Harus selalu berwasilah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, syukur alhamdulillah kepada Mursyid Thariqah Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtabah. Di samping mengajarkan ajaran thariqah yang kita laksanakan, kita ikuti untuk mendapatkan keridhaan ilahi, juga beliau mendirikan semua organisasi yang berada di lingkungan Thariqah Siddiqiyah. Juga ya, beliau adalah Dewan Pemrakarsa daripada organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia. Dan khususnya pada hari ini, beliau juga yang memprakarsai
mencetuskan tiap-tiap tanggal 17 Maulud diadakan santunan nasional. Kenapa diadakan santunan nasional? Agar kita semua tidak dicap atau divonis oleh Allah sebagai pembohong agama. Kalau kita tidak menyantuni anak yatim dan fakir miskin, kita disebut sebagai pembohong agama. Wala yahudu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Jadi kalau kita tidak menyantuni anak yatim, membiarkan anak yatim, kita yukadzibu biddin. Jadi walaupun kita sudah haji, kita sudah sholat, kita sudah zakat, zakat itu termasuk ya menyantuni anak yatim. Kita sudah puasa, akan tetapi kalau tidak menyantuni anak yatim disebut yukadzibu biddin, pembohong agama. Itulah makanya beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba mencetuskan sebuah ide nasional, yaitu diwajibkan untuk mengadakan santunan nasional kepada fakir miskin dan anak yatim. Khususnya seruan ini diwajibkan kepada seluruh warga Thariqah Siddiqiyah. Jadi agar supaya tidak wailun, apa itu surat apa tadi? Itu pembohong agama ya. Nah, mungkin boleh lali suratnya. Apa surat apa? Ar-aital ladzi. Nah, wis awale ketemu ya, terusnya ketemu. Ar-aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Diancam wailun. Ar-ra'aita, apakah kamu tidak tahu? Apakah kamu tahu? Alladzi yukadzibu biddin, orang-orang yang pembohong agama. Adzalika alladzi yatubu yatim, mereka lah yang membiarkan anak-anak yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memberikan makanan kepada fakir miskin, disebut sebagai pembohong agama. Untuk itu kita laksanakan santunan nasional ini agar kita lolos selamat dari cap Allah sebagai pembohong agama. Jadi tidak berkuat-kuat. Ini adalah karya nyata, bukti nyata kita melaksanakan perintah Allah, agar supaya kita tidak dilabeli oleh Allah sebagai pembohong agama. Alhamdulillah warga Siddiqiyah Batam Kepri walaupun ya masih belum banyak, tapi sudah bisa mengumpulkan 119 paket ya. Mudah-mudahan mendapat berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kepada yang memberikan sedekah dan juga kepada yang diberikan sedekah. Amin ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
pada saat ini adalah tasyakuran Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus ditasyakuri maulidnya Nabi? Kenapa kita harus tasyakur kepada Nabi, pada maulidnya? Karena dengan kelahiran Nabi, maka Nabi datang. Ya, Nabi datang. Dengan datangnya Nabi membawa tuntunan-tuntunan kepada umat manusia semua. Yang mana karena tuntunan Rasulullah SAW itu, kita itu akhirnya bisa mengetahui mana yang hak, mana yang benar, mana yang salah di dalam kehidupan ini. Mana yang hak, mana yang batal, mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang baik harus kita jalani, mana yang buruk harus kita tinggalkan di dalam kehidupan ini. Kemudian juga kita juga ditunjukkan, dikenalkan yang namanya jalan ke surga, juga harus dihindari jalan ke neraka. Itu berkat tuntunan Rasulullah SAW. Yang kedua, dengan adanya lahirnya Rasulullah SAW, maka kita tahu ya, manusia ini asalnya dari mana. Nah, itu ya, asalnya dari mana sebetulnya. Kemudian juga kita tahu dengan tuntunan Rasul kemana perjalanan manusia ini ya, dari mana ke mana, kemudian untuk apa kita hidup di dunia ini ya, ini semua berkat tuntunan Rasulullah, sehingga hidup menjadi bermakna, tidak hidup asal-asalan, tidak hidup seperti hayawan yang tidak tahu asalnya, yang tidak tahu dari mana, tidak tahu mau kemana, tidak tahu untuk apa hidup. Berkat tuntunan Rasulullah. Dan yang paling sulit, Rasulullah lah yang menjawab pertanyaan ribuan tahun yang lalu sebelum Nabi Muhammad. Sudah jutaan manusia membuat suatu pertanyaan, yaitu siapa hakikat manusia. Nah, itu pertanyaan yang paling sulit semenjak filosof yang lalu sebelum Nabi Isa lahir ya. Sebelum Masehi di Yunani ada Sokrates, ada Plato, ada Archimedes, ada banyak sekali filosof Yunani kuno mempertanyakan apa hakikat manusia, siapa hakikat manusia. Mereka semua tidak bisa menjawab. Hanya Rasulullah yang bisa menjawab siapa hakikat manusia. Semuanya itu sudah terjawab di dalam Al-Quran dan hadis yang mana tidak perlu saya sampaikan di sini. Dan ya, jelas jawabannya wonten Al-Quran dan hadis. Rasulullah yang bisa menjawab pertanyaan ribuan tahun yang lalu sebelum Nabi Muhammad. Hanya Rasulullah yang bisa menjawab. Itulah. Untuk itu kita harus bersyukur ya. Bersyukur adanya lahirnya Nabi Muhammad SAW, karena tanpa
bersyukur kepada Nabi atau kepada sesama manusia sama dengan tidak bersyukur kepada Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa tidak bersyukur kepada sesama manusia, berarti tidak bersyukur kepada Allah. Jadi hakikatnya kalau kita bersyukur dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu artinya kita bersyukur kepada Allah. Demikian juga kalau kita bersyukur kepada manusia-manusia yang lain, kita pun juga hakikatnya bersyukur kepada Allah. Kita tidak mungkin hidup sendiri. Banyak manusia yang berjasa di samping kita. Kita pun juga harus wajib bersyukur kepada sesama manusia. Yang mana hakikatnya kita bersyukur kepada Allah, apalagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, barang siapa yang mengatakan bahwa mensyukuri maulidin Nabi Muhammad SAW itu adalah dikatakan bid'ah, ya, bid'ah atau sesuatu yang sesat, nah, itu salah besar, ya. Tidak tahu tujuannya bersyukur itu, ya. Man lam yashkurin nas lam yashkuril. Barang siapa tidak bersyukur kepada sama manusia, berarti tidak bersyukur kepada Allah. Jadi kita ini sebetulnya sangat bergantung kepada manusia yang lain. Itu namanya manusia sosial, ya. Kita memakai pakaian ini juga sudah berhutang budi kepada manusia-manusia yang lain. Nah, ya. Siapa yang buat pakaian, siapa yang merajut apa itu, benang dan sebagainya, siapa petani kapas dan sebagainya. Cuma kita berhutang budi, kita makan sesuatu nasi pun juga berhutang budi kepada manusia yang lain. Kita tidak mungkin mencangkul sendiri ke sawah, kita berhutang budi kepada para petani dan sebagainya. Jadi semua yang kita kerjakan tiap hari ini mengandung kehutangan budi, jasa-jasa dari manusia yang lain. Untuk itu kita bersyukur kepada sesama manusia, utamanya bersyukur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membukakan kepada pikiran kita, membukakan kepada sikap hidup kita untuk menuju ke jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kenapa kita bersyukur pada Nabi? Karena Kanjeng Nabi itu adalah orang yang besar, ya. Orang yang besar, bukan orang kecil. Kebesaran Nabi Muhammad tidak bisa diukur oleh akal manusia. Tidak bisa diukur oleh akal manusia. Bahkan kebesaran Nabi Muhammad itu dilukiskan di dalam Syekh Zainuddin Al-Bajanji, itu yang sering-sering kita itu asyraqal badru alaina faftafat minhul buduru misla husnik ma'ru'aina qattu ya wajhas sururi anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri. Sama apa itu? Itu salawat itu, berjanji. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika
sururi anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa holi anta misbahus suduri. Itu dalam kitab berjanji. Asyraqal badru alaina, telah muncul bulan purnama pada kita. Faftahfat minhul buduri, maka sirnalah purnama yang lain. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu sudah banyak orang-orang yang terkenal diibaratkan purnama yang menghiasi alam. Ya. Sebelum Nabi Muhammad banyak nabi-nabi. Sebelum Nabi Muhammad banyak ilmuwan, ya, filosof, para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Bahkan diterangkan di dalam sebuah kitab, jumlah nabi ada 124.000 nabi sebetulnya. Kemudian 124.000 nabi itu diperas menjadi 313 rasul. Kemudian 313 rasul diperas lagi menjadi 25 rasul yang tersebut di dalam Al-Qur'an. Kemudian diperas lagi menjadi 6 rasul yang disebut ulul azmi. Dan intinya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak purnama sebelum Nabi Muhammad. Banyak yang membuat penerang alam ini, penerang masyarakat dunia ini sebelum Nabi Muhammad. Akan tetapi setelah muncul Nabi Muhammad SAW, mereka yang sebelumnya diibaratkan purnama itu redup dengan munculnya purnama yang sangat gilang gemilang, yaitu muncul Nabi Muhammad SAW. Jelas asyraqal badru alaina faftafat minhu buduri. Ketika muncul bulan purnama yang namanya Muhammad, maka purnama lain itu redup ke purnamaannya. Asyraqal badru alaina faftafat minhu buduri mislah husnik maro'aina, tidak ada seorang pun yang bisa menyamai Nabi Muhammad. Mislah husnik maro'aina qattu ya wajah sururi, wahai Rasul, wahai seorang Nabi yang mempunyai wajah yang berseri-seri. Asraqal badru alaina faftafat min buduru mislah husnik maro'aina qattu ya wajah sururi anta syamsun anta badrun, Muhammad engkaulah matahari, anta badrun, Muhammad engkaulah bulan purnama, anta iksiru wa ghali, Muhammad engkaulah permata yang mahal harganya, anta misbahus suduri, Muhammad engkaulah pelita hati semua manusia. Ini artinya enten ya. Jadi ini namanya berjanji, ya, salawat berjanji. Ya memang demikian keadaan. Jadi sangat besar jasanya, bukan besar orangnya, tapi besar jasanya. Muhammad yang bisa merubah keimanan manusia di dunia, Muhammad yang bisa merubah sosial kemasyarakatan,
bahkan Muhammad yang bisa merubah ketatanegaraan, yang mana dilukiskan keutusan Nabi Muhammad itu yang pertama adalah risalah Islamiyah wal ubudiyah, yaitu membongkar kesyirikan, menegakkan ketauhidan selama di Makkah 13 tahun. Kemudian mendirikan organisasi kemasyarakatan, yaitu ukhuwah, risalah ukhuwah Islamiyah. Setelah hijrah membuat organisasi kemasyarakatan, mempertemukan Muhajirin dan Ansori, dipertemukan dalam keadaan yang sama-sama ikhlas. Kaum Muhajirin ikhlas meninggalkan harta kecintaannya kepada keluarga, kepada semuanya yang di Mekah, demi untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah. Kaum Ansorin ikhlas untuk memberikan sebagian hartanya untuk menyambut kaum Muhajirin dari Mekah. Ini sama-sama ikhlas, dipertemukan, dipersatukan sebagai saudara. Nah, situlah kemudian membuat yang namanya persaudaraan ukhuwah Islamiyah di sosial kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga, Muhammad yang memproklamirkan negara Thayyibah, I'lanud Daulatil Islamiyah, I'lanud Daulatil Madinatul Munawwarah. Jadi memproklamirkan negara yang Thayyibah, ya, yaitu namanya Madinatul Munawwarah. Nah, itu kan menyusun ketatanegaraan. Gitu. Makanya ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang ilmuwan dari Amerika yang namanya Michael Hart, ya, kemudian diterjemah dalam bahasa Indonesia, judulnya 100 manusia di dunia yang paling berpengaruh di dunia ini, yang penilaiannya adalah bisa merubah wajah dunia. Itu seorang Kristen, akan tetapi ketika menulis buku itu dan sudah melalui survei, maka diputuskan Muhammad adalah nomor 1 orang yang betul-betul berpengaruh di dunia ini, bisa merubah wajah dunia, nomor 1. Nah, walaupun beliau orang Kristen, tapi menempatkan Yesus atau Nabi Isa di nomor 7. Ya. Nah, itu karena itu adalah ilmuwan, gitu ya. Jadi ilmuwan, jadi penilaiannya itu bukan penilaian dari segi agama, tapi penilaian dari segi orang yang paling berpengaruh merubah dunia selama dunia ini berkembang. Jadi besar, ya, besar jasanya Nabi Muhammad ini terhadap dunia. Juga Nabi Muhammad ini besar sebutannya, ya, sebutannya besar. Dalam Al-Quran, warofa'na laka dzikrak, dan aku tinggikan sebutanmu Muhammad. Itu Allah yang tahu, ya. Mana sedetik pun di dunia ini yang tidak ada orang yang kosong dari nama Muhammad. Sedetik pun tidak ada yang kosong, pasti semua nyebut nama Muhammad. Kalau sholat 5 waktu pasti nyebut Muhammad. Nah, itu kan berganti itu waktunya, ya. Di Indonesia, di Malaysia, sampai di Arab, sampai di seluruh dunia waktunya berganti. Nah, pasti semuanya saling, belum orang-orang yang membaca sholawat. Demikian juga yang khutbah wajib untuk membaca sholawat.
nyebut nama Nabi Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak. Bahkan dikatakan ibadah itu ada yang ditolak, ada yang diterima, kecuali ibadah yang pasti diterima adalah ibadah membaca sholawat, pasti diterima. Ini hadisnya, ruya an Jibril ila Muhammad innal a'mala makbulan wa mardudan illa sholawatu alaika. Jibril berkata kepada Muhammad, Jibril diperintah oleh Allah untuk berkata kepada Muhammad, ya. Perkataan Jibril adalah innal a'mala, sesungguhnya semua amal itu makbulan, ada yang diterima, wa mardudan, ada yang ditolak, illa sholawatu alayya, kecuali sholawat kepadamu. Makanya kalau kita baca sholawat ya pasti terima, pokoknya ikhlas, niat wasilah. Bahkan di dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala sendiri bersolawat kepada Muhammad. Itu dalam itu, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bersolawat dan pada Nabi dengan sungguh-sungguh bersolawat dan taslim. Nah, solawatnya Allah itu bukan berarti, walaupun solawat itu bahasa Arab artinya doa. Itu solawat itu artinya doa. Wassallu alaika inna sholata sakanun lahum. Berdoa atas mereka, sesungguhnya doamu itu bisa menenteramkan kepada mereka. Jadi sholawat itu doa sebetulnya, makanya kalimatnya Allahumma. Tapi dalam pengertian ini Tiga berpendapat bahwa sholawat, Allah bersolawat itu artinya Allah melimpahkan rahmat dan salamnya kepada Nabi. Bahkan rahmat Allah itu bukan rahmat yang umum seperti rahmat yang dilimpahkan kepada kita, tapi rahmat yang paling khusus, gitu ya, rahmat yang paling khusus. Kemudian wa malaikatahu, kalau malaikat membaca sholawat itu artinya bukan malaikat mendoakan kepada Muhammad, tapi artinya para malaikat itu takzim, hormat kepada Muhammad. Nah, kemudian baru kita diperintah untuk bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, sholawat kita itu bukan berdoa, akan tetapi sholawat kita itu berwasilah perantaraan Rasul agar kita pun dilimpahi rahmat dari Allah yang khusus juga. Karena kita sudah mendapatkan rahmat umum. Rahmat umum itu rahmatnya Allah yang sudah dilimpahkan kepada semuanya. Semua benda-benda mendapatkan rahmat umum. Semua manusia yang kafir, yang muslim mendapat rahmat umum. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in, kata Allah. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Nah, kita sudah mendapatkan rahmat umum, kita pun sudah mendapatkan rahmat yang khusus, yaitu menjadi orang yang beriman. Itu rahmat khusus. Tidak semua orang bisa beriman. Akan tetapi belum cukup, karena iman itu harus betul-betul ditempa agar iman ini tidak berubah-ubah. Nah, makanya
Iman harus ditingkatkan sampai yakin. Kalau sudah yakin tidak berubah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Al yakinu al imanu kullu. Yakin itu iman yang sudah penuh, yang sudah tidak berubah. Kita diberi iman, akan tetapi juga mengalami ancaman bahaya, gitu ya. Terus diuji dengan kenikmatan, diuji dengan musibah. Itulah ujian-ujian keimanan. Nah, untuk itu kita berwasilah perantaraan Rasulullah agar nikmat khusus yang namanya iman ini tetap sampai akhir hayat beriman kepada Allah sampai yakin, dan sehingga menjadi orang yang dipilih oleh Allah. Karena yang namanya rahmat yang paling khusus itu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah mengkhususkan dengan rahmatnya kepada orang yang dikehendaki. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang dikehendaki mendapat rahmat yang khusus dari Allah dengan wasilah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nonton nak maca sholawat niku, nonton nggih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, agar syukur kita ini menjadi syukur yang bermakna, ada beberapa hal. Pertama harus melalui sedekah. Nonton nggih. Makanya kita dalam acara ini kita bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim. Nah, Rasulullah dawuh man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan minal dhabi fi sabilillah. Barang siapa yang menginfakkan 1 dirham, ya, nggak tahu berapa 1 dirham sekarang, itu ya 1 paket loh, ya. 1 paket santunan, ya. Fi maulidi, di dalam kelahiranku, faka'annama anfaqa jabalan, seakan-akan dia menginfakkan 1 gunung minadhabi emas fi sabilillah, di jalan Allah. Itu sedekah, gitu ya. Sedekah itu kata Rasulullah, as-sadaqatu syai'un ajibun, as-sadaqatu syai'un ajibun, as-sadaqatu syai'un ajibun, kata Rasulullah. Di dalam sedekah mengandung keajaiban sampai diulangi 3 kali ya Rasulullah. Maka betapa besarnya hikmah dari sedekah. Sedekah bisa mendekatkan diri kepada Allah, sedekah bisa mendekatkan diri kepada sesama manusia, sedekah bisa mendekatkan diri kepada surga. Kata Rasulullah, as-saqiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan, yang gemar sedekah, qaribun minallah, dekat kepada Allah, qaribun minan nas, dekat kepada sesama manusia, qaribun minal jannah, dekat kepada surga, ba'idun minan nar, jauh dari api neraka. Kebalikannya, wal bakhilu, orang yang bakhil, ba'idun minallah, jauh dari Allah, ba'idun minan nas, jauh dari sama manusia, ba'idun minal jannah, jauh dari surga, qaribun minan nar, dekat dengan api neraka. Itu kalau bakhil, metidil. Nah, karena yang dicintai hanya dunia, maka hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia pokok pangkal segala kesalahan, kata Rasulullah. Itu kalau kita memiliki dunia tapi tidak dipakai untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Tapi kalau mencintai dunia tapi untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, hubbud dunya ra'su kulli hasanatin. Dunianya ini untuk bisa menjadikan kita kepada pokok pangkal kebaikan, gitu ya. Kayak sedekah itu menjadi pangkal
kebaikan. Jadi agar syukur kita kepada Rasulullah bermakna satu, sedekah. Nomor dua, kita harus memperbaiki akhlak, karena Rasul diutus untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutammima masyaalihal akhlak. Saya diutus oleh Allah, adalah tugas saya untuk memperbaiki akhlak manusia. Yang ketiga, mendapatkan syafaat. Syafaat itu pertolongan dari Rasul. Man anzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal kiamah. Barang siapa yang mengagungkan hari lahirku, maka saya akan memberikan syafaat pertolongan, ya, pertolongan kepada orang-orang yang mengagungkan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah sudah wafat, ya ada tiga, ya, yang bisa mensyafaati. Itu salah satu yasfa'u yaumal qiyamah an-nabiyyin, ya, para nabi nomor satu. Yang kedua, ulama, al-ulama warasatul anbiya, ulama pewarisnya para nabi, bukan ulama tapi ulama yang mewarisi para perjuangan para nabi. Yang ketiga, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, itulah yang bisa memberikan pertolongan kita pada hari kiamat. Yang keempat, agar bisa kesyukuran kita kepada Nabi ini bermakna, kita harus wasilah ke Rasulullah untuk bisa mencapai taqwa. Dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu takwa kepada Allah dan capailah takwa kepada Allah itu bil wasilah ilaihil wasilah, melalui wasilah. Dan wasilah yang paling utama adalah wasilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, ya, tadi disebutkan di dalam sambutannya pengurus Debat Pusat bahwa santunan nasional ini merupakan diantaranya adalah perwujudan rasa cinta tanah air Indonesia, gitu ya. Jadi Tariqah Siddiqiyah ini oleh Mursyidi harus mewajibkan kepada cinta tanah air, gitu ya, cinta tanah air. Karena dalam hadis hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu bagian daripada iman. Maka dibentuk organisasi persaudaraan cinta tanah air, saudara yang untuk sama-sama cinta tanah air, gitu ya. Kenapa? Tanah air ini adalah karunia Allah, ya, yang harus kita syukuri, yang harus kita kelola, ya. Demikian juga dalam Al-Quran itu Allah itu membuat manusia ini berbangsa, bersuku untuk apa? Untuk lita'arufu, saling kenal mengenal. Jadi kita sudah alhamdulillah mulai Sumpah Pemuda tahun 1928. Nah, ini sudah muncul kesadaran untuk berbangsa, ya. Di situ ada Sumpah Pemuda, kami bangsa Indonesia menyatakan berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Alhamdulillah pelopor bahasa Indonesia ini dari Riau, dari ini, Kepri ini,
di mana itu penyengat itu apa itu siapa namanya Sultan Haji apa Raja Ali Haji itu pelopor bahasa Indonesia. Alhamdulillah, jadi kita dekat tadi. Ada Raja Ali Haji, ada kakeknya itu Sultan apa itu Haji Fisabilillah. Kedua-duanya adalah dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Jadi andil besar ini termasuk Kepri ini, andil besarnya adalah mempersatukan bahasa, ya, mempersatukan bahasa. Nah Indonesia ini alhamdulillah walaupun sukunya lebih dari 500 tapi bisa menyatakan sebagai satu bangsa. Beda dengan Arab, itu beda itu loh ya, kenyataannya demikian. Arab itu satu bangsa tapi sukunya banyak, tidak bisa bersatu sehingga menjadi 17 negara. Satu bangsa itu. Jadi di sana itu menonjolkan kesukuannya. Tiap-tiap suku mau mendirikan negara sendiri, ada Emirat Arab, ada Kuwait, semuanya bangsa Arab tapi sukunya beda-beda. Ada Mesir, ada Suriah, ada Lebanon, ada Irak dan sebagainya itu. Yaman aja terpecah, Yaman Selatan, Yaman Utara. Itu. Jadi alhamdulillah sebetulnya mereka itu heran terhadap bangsa Indonesia. Mengapa lebih dari 500 suku tapi bisa bersatu menjadi suatu bangsa. Ini antara lain juga berkat rahmat Allah adanya Sumpah Pemuda dan bulan Oktober 28 ya, Oktober 1928. Para pemuda di Indonesia yang waktu itu muda, sangat muda memang, usianya antara 21 sampai 27, sudah sadar untuk berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Nah, untuk bahasa ini juga banyak perdebatan, tapi alhamdulillah ya sepakat untuk berbahasa satu, gitu ya. Jadi tidak ada bahasa daerah-daerahan, itu tidak ada. Sebagai secara nasional bahasa satu, bahasa yang diambil adalah dari Riau ini, gitu ya. Nah, ini andil besar. Jadi semenjak itu, maka dari itu kita yang sudah berhutang budi terhadap para pendiri bangsa, apalagi di situ kemudian sudah dicetuskan sebagai dasar negara yaitu Pancasila, ya, dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Ya kita wajib ya. Pancasila adalah kesepakatan bangsa Indonesia. Untuk itu janganlah dirubah-rubah, itu ya. Pancasila tetap Pancasila, itu kesepakatan ya. Itu perjuangan daripada bangsa ini dari berbagai elemen, berbagai agama, semuanya sudah menerima Pancasila yang ditandatangani kemudian disahkan pada 18 Agustus 1945. Itulah Pancasila sebagai dasar negara. Maka jangan sampai dirubah-rubah lagi. Kalau dirubah itu namanya mengkhianati pendiri bangsa. Namanya nanti akhirnya ya terancam terpecah belah lagi, gitu ya. Kita yang sudah sadar sebagai satu bangsa ini, maka kita rawat dengan Pancasila itu. Demikian juga di dalam santunan nasional ini sebetulnya juga mewujudkan realisasi daripada kita ikut-ikut ya, ikut-ikut
daripada melaksanakan Undang-Undang Dasar Batang Tubuh pasal 34 ayat 1, yaitu semua fakir, miskin, dan anak yatim dipelihara oleh negara. Itu sebetulnya kewajiban negara gitu ya. Tapi kita sebagai umat yang cinta tanah air, kita pun ikut-ikut gitu ya. Kalau diserahkan pada negara terus, negara ini ya masih banyak urusannya. Nah, belum bisa memelihara fakir, miskin, dan anak yatim. Negara masih berjuang untuk itu, maka ya untuk meringankan beban negara ya kita termasuk ini berjuang ikut andil walaupun sedikit ya, ikut meringankan beban negara. Itulah perwujudan hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya, khususnya warga Thariqah Siddiqiyah, umumnya kepada bangsa Indonesia, dan mudah-mudahan bangsa Indonesia dan masyarakat dunia ini bisa terhindar dari macam-macam malapetaka, khususnya pandemi yang saat ini melanda dunia dan Indonesia masih belum bisa lepas ya. Mudah-mudahan juga bisa segera lepas dari musibah pandemi ya, yang melanda dunia. Ini minta doa penutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yafina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalaluka wa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa was-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Billah wa tawakkalan 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam wa barakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.